Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya sapa-sapa dulu nih ya Pak. Perkenalkan, saya Mila. Di sini saya sebenarnya dari podcast JKN SMI ini Pak. Sekarang lagi di suasana baru karena sekarang ada lagi di podcastnya RSUD Sayang. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih Pak sudah diperbolehkan gitu ya jam tempatnya. Masya Allah ini keren banget ya Dok. Saya juga perdana loh di sini. Oh iya. Kalau nggak sama BPJS mungkin masih ada waktu lagi saya perdana. Terima kasih sekali loh Pak. Baik, untuk mengawali perbincangan kali ini ya Pak ya, sebelumnya boleh dikenalkan terlebih dahulu, boleh Pak? Kita sapa-sapa Sobat JKN. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fauzi. Saat ini saya adalah Direktur Rumah Sakit Sayang Kabupaten Cianjur. Mitranya BPJS selalu, insya Allah. Insya Allah, terima kasih Bapak ya. Salam kenal ya Pak. Oh iya, selamat ulang tahun juga yang 56. Iya betul. Jatuh pada tanggal 15 Juli hari ini ya. Hari ini Pak tepatnya. Selamat ulang tahun, semoga semakin sukses, semakin jaya. Amin. Baik nih Pak. Saat ini kan kita akan berbincang terkait program JKN nih, program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah dari dokter sendiri nih yang diketahui apa sih yang dimaksud tuh program JKN itu seperti apa? Boleh diceritakan dok? Ya, masuk dalam umur saya setelah bekerja sih ya. Program JKN ini kan kalau tidak salah sudah 1 dekade ya. Ini kan merupakan perwujudan dari Undang-Undang 24 tahun 2011 dan juga di sana memberikan amanah kepada BPJS untuk BPJS Kesehatan dalam ini untuk mengelola. Tujuannya sangat mulia sekali bahwa negara ingin memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Supaya rakyatnya tentu saja sehat, produktif, dan berkualitas, sejahtera lah ya. Dan ini luar biasa keren sekali sebagai negara yang masih berkembang tapi sudah mempunyai program yang sedahsyat ini, keren. Baik Pak, jadi sebenarnya program JKN ini gitu ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak memandang siapa orangnya ya. Iya, jadi memang pemerintah itu ingin membuat masyarakat Indonesia ini terjamin kesehatannya gitu. Nah, kalau misalnya dari yang Bapak ketahui gitu, untuk program JKN ini kan ada berbagai segmen nih ya Pak, jenis kepesertaannya banyak. Betul. Nah, boleh Pak diceritakan gitu Pak? Iya, saya sendiri ya kan pekerja penerima upah ya, jadi sebagai seorang ASN dan anggota keluarga tentunya dengan anak yang masih belajar lah, kuliah lah ya, dan sedang dalam mengenyam pendidikan. Tentu saya masuk sebagai pekerja penerima upah. Lalu ada juga PBI, penerima bantuan iuran. Ya. Lalu ada pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Lulus nggak? Lulus Pak. Keren ya. Keren banget. Tepuk tangan dong, Pak Dokter. Ya, jadi memang banyak sekali segmen kepesertaan di program JKN ini. Ada yang memang membayar sendiri, ada yang ada yang dibayarkan oleh perusahaan karena beliau bekerja gitu ya. Steng lah ya. Jadi ada kontribusinya gitu ya. Ada dari pesertanya, ada dari pemberi kerjanya gitu. Ada yang juga mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Nah, berhubung terkait bantuan dari pemerintah gitu ya Pak. Kan kalau misalnya di BPJS Kesehatan ini ya ada terkait cakupan semesta nih. Memang ada yang dibayarkan, ada yang memang berhak gitu ya. Nah, namun terkait kalau misalnya UHC nih Pak, Universal Health Coverage. Nah, Kabupaten Cianjur itu kan merupakan kabupaten yang belum masuk nih Pak ke dalam cakupan semesta itu ya. Nah, Bapak nih selaku direktur rumah sakit dan sekaligus selaku dokter gitu ya. Nah, bagaimana menurut pendapat dokter dan apa gitu masukan dari dokter agar Kabupaten Cianjur ini segera untuk mendapatkan predikat UHC itu? Iya.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Mila barusan, bahwa Cianjur kan saat ini belum universal health coverage, dan sebetulnya komitmen pemerintah sudah sangat kuat lah ya, dan informasinya sih di perubahan sekarang, mudah-mudahan di akhir triwulan keempat kita bisa universal health coverage. Tetapi tentu kalau tidak universal health coverage, kami selaku saya yang saat ini menjadi direktur rumah sakit, tentu menjadi salah satu pemberi layanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang sangat terdampak. Dalam arti bahwa masyarakat yang berhak itu masih banyak gitu ya, tetapi belum menjadi peserta ya. Akhirnya ke sini mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, ingin sehat kembali, dan tidak ada jaminan kan ya, dan itu kan hal yang sebetulnya miris sekali. Dan itu juga menjadi permasalahan kami di rumah sakit pemerintah daerah, dan sedikit rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur harus bisa melayani mereka sama seperti peserta JKN atau masyarakat yang lain tanpa membeda-bedakan. Tetapi justru kami kesulitan ya, pembayarannya nih dari mana. Nah tentu kami juga mempunyai cita-cita agar rumah sakit Kabupaten Cianjur menjadi universal health coverage. 2,6 juta bukan angka yang kecil sebetulnya, dan membutuhkan anggaran yang cukup banyak kalau kita bicaranya diberikan oleh pemerintah ya, PBPU, Pemda ya kalau tidak salah ya. Tetapi tentu pemerintah harus punya komitmen yang tinggi, dan sektor lain juga, swasta juga harus menyisir, dan yang mampu pekerja penerima upah yang mampu juga harus secara mandiri sebetulnya ya. Kalau dia mampu ya harus secara mandiri bayar. Jadi sebetulnya ini menjadi tugas bersama lah ya. Tapi tentu pemerintah yang menjadi leading dari cita-cita UHC ini. Iya, jadi intinya ada sinergi dari berbagai instansi ya, tidak hanya dari rumah sakit atau Pemda, sektor swasta. Jadi memang banyak yang turut andil ya. Pentahelix Jadi memang tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh satu instansi saja gitu ya. Untuk Kabupaten Cianjur ini agar mendapatkan predikat UHC gitu. Nah kalau misalnya dari pihak rumah sakit nih Pak ya. Nah kalau dari pihak rumah sakit ini, rencana atau langkah yang sekiranya gitu saat ini akan ditempuh agar terwujud nih UHC-nya. Ya. Boleh disampaikan Pak? Jadi baby step-nya lah ya, langkah kecilnya ya. Gitu. Jadi rumah sakit kami komitmen tentu mendaftarkan semua karyawan ya, baik tentu yang tadi yang ASN, P3K itu sudah otomatis masuk. Tapi yang lainnya juga kami mendaftarkan sebagai peserta penerima upah ya, sama seperti membayarkan iurannya. Tapi kami juga kemarin sudah melihat bahwa BPJS juga sebagai instansi yang memang institusi yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah saat ini juga mempunyai upaya lain yang namanya CSR. Dan kemarin juga kami sudah ada langkah-langkah menuju apakah mau 500 dulu, 100 dulu. Ini sebagai bentuk kepedulian. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti. Jadi sektor swasta lain atau institusi pemerintah yang lain juga tergerak. Jadi jangan hanya mengandalkan APBD, tapi juga macam BLUD seperti kami, BUMD gitu ya, BUMN mungkin juga tergerak untuk menyisihkan sebagai CSR. Dan itu sesuai loh Mbak sama gerakan religius kami ini, ada yang namanya gerakan sedekah manjur. Jadi kalau sebelumnya konteksnya atau pemberian pelayanannya memberikan makanan gratis ya bagi penunggu, bagi yang penunggu pasien atau jamaah di masjid. Nah nanti kita ada GSM-nya memberikan itu tadi CSR untuk mendaftarkan lingkungan sekitar. Kami juga ada namanya istilahnya Islamic ecosystem, jadi sekitar lingkungan rumah sakit itu juga harus terjaminlah kesehatannya.
Salah satunya dengan CSR, tapi memang belum terrealisasi. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan BPJS kita tahu. Amin ya robbal alamin ya Pak, semoga terlaksana rencana baik ini ya Pak, sehingga nanti Kabupaten Cianjur bisa segera untuk mendapatkan predikat UHC gitu ya. Terjamin semua nanti untuk masyarakat Kabupaten Cianjur gitu. Nah, saat ini nih Pak, kan gencar nih digaungkan terkait transformasi mutu layanan. Kalau misalnya slogannya itu kan ada ya Pak, mudah cepat setara kayak Gini gitu. Ya? Iya, gini. Mudah cepat setara. Iya. Itu transformasi mutu layanan. Nah, untuk memastikan nih Pak, slogan tersebut dapat berjalan. Nah, menurut dokter gitu ya selaku direktur rumah sakit, nah apa sih yang penting harus diperhatikan dan bagaimana gitu untuk implementasi agar tercipta transformasi mutu layanan ini dengan baik? Ya, saya juga cukup mengikuti lah perjalanan transformasi BPJS ya, dari ASKES lalu BPJS lalu bertransformasi lagi dengan banyak sekali KPI yang baru ya, Key Performance Indicator yang baru. Bahkan Temila kami juga menggunakan KPI-nya BPJS itu untuk menilai kinerja kami sendiri ya, karena itu kan lebih lebih mudah dalam pengukuran ya, dan sangat reliable lah. Nah, untuk tadi ada slogan mudah, cepat dan setara. Saya kira sudah terwujud nih, ada terlihat dengan memanfaatkan transformasi digital ya untuk peningkatan mutunya. Kita juga kan saat ini ada kemudahan akses. Kalau tidak salah juga ada hotline gitu ya yang baik itu bisa telepon atau WA dibalas pertanyaan-pertanyaan yang biasa disampaikan pelanggan gitu. Dan itu kan kemudahan akses masyarakat untuk mengetahui informasi lah, akses informasinya. Lalu akses pelayanannya kan dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat ya, jelas sekali gitu ya. Dia PPK 1 atau KTP-nya di mana, KTRL-nya di mana gitu ya, dia sudah jelas sekali. Lalu jenis layanannya juga mana yang bisa diklaim, mana yang di luar BPJS itu kan sangat jelas. Lalu kemudian kemudahannya ini sudah pakai ini kan JKN online gitu kan, sudah ada aplikasinya ya. Betul, JKN online. Jadi masyarakat udah bisa daftar di sana tuh. Ya, lalu antrian juga mobile JKN, betul. Lalu juga kesetaraan justru harusnya BPJS karena ini menjadi sasaran yang paling besar itu bagi rumah sakit daerah ya, harusnya lebih spesial dong ya. 85% kan pasiennya peserta BPJS. Sebenarnya tidak hanya setara, justru diberikan pelayanan yang lebih baik lagi tentunya ya. Jadi kalau kesetaraan saya kira sudah sangat setara, bahkan beberapa tempat juga lebih mengutamakan lah ya peserta BPJS. Karena apa? Karena kejelasan dari penjaminan pembayaran ya. Kalau yang umum masih bingung nih nanti dokternya ini mampu nggak ya dikasih pelayanan ini kira-kira mau. Tapi kalau BPJS sudah ada ketenangan lah, ada yang ngejamin loh gini ya, asal sesuai dengan paket yang diberikan, sesuai dengan diagnosis penyakit dan kebutuhan ya, rumah sakit dan dokter akan tenang dalam memberikan layanan sebetulnya. Sudah ada ketentuannya sudah gitu ada ya, ketentuannya dan kejelasan. Jadi mudah cepat setara ini tentunya sudah direalisasikan sudah gitu ya. Kayaknya perlu ganti slogan lagi yang lebih hebat. Wah, apa ya? Oke, jadi berarti di rumah sakit ini kan antrian online juga pasti ya Pak? Itu untuk kemudahan akses untuk pendaftaran tanpa peserta itu untuk daftar langsung ke sini misalnya mau lewat handphone aja dari rumah dulu gitu kan bisa tuh. Jadi memang sudah ada kemudahan melalui aplikasi mobile JKN. Nah sobat, mobile JKN itu bisa di-download di aplikasi Play Store atau App Store ya. Jadi bisa di-download di situ, manfaatkanlah fitur-fitur yang ada. Itu sangat memudahkan karena untuk transfer digital ini tentunya mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, setara gitu. Nah, lalu begini Dok. Kan masih ada gitu ya peserta nih, misalnya khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur yang masih memiliki tunggakan sehingga status kartunya tidak aktif, atau bahkan statusnya sebenarnya penangguhan, misalnya ada peralihan tapi belum ada keberlanjutan lagi gitu, sehingga peserta tersebut tidak bisa mendapatkan
mendapatkan atau memanfaatkan layanan kesehatan, nah gitu. Nah, bagaimana gitu menurut pandangan dokter terkait hal tersebut dan cara menanganinya gitu dari sisi dokter sebagai direktur rumah sakit, seperti apa gitu terkait peserta yang masih memiliki tunggakan dan adanya ketidakpatuhan perusahaan misalnya gitu ya terhadap iuran yang seharusnya wajib gitu itu dibayarkan gitu. Kalau yang mandiri ya misalkan ya, berarti kan dia harus bisa mengecek lah ya keaktifan dari kepesertaan dia ya. Jadi harus secara rutin dong, bukan rutin sakit ya. Kalau sakit kan baru ketahuan misalnya, tapi rutin kan mudah ya. Masukin nik gitu ya, karena tidak salah ya, masukin nik lalu bisa ngecek itu aktif atau enggak, kan itu betul. Harus disosialisasikan bener sih. Jadi banyak tuh Mbak Mila datang ke rumah sakit, dia posisinya nggak aktif karena ada tunggakan. Udah tunggakan kan dia pada saat itu tentu sakit dan harus dirawat ya, dan tentu itu masuk ada aturan denda ya 5% ya, jadi 2 kali itu ruginya tuh. Jadi bukan berarti kalau mau sakit dibayar dulu, enggak. Jadi memang harus, karena double nanti aturannya 45 hari setelah itu kan jangan masih masuk masa denda, masih masuk masa denda, bukan jangan sakit dulu ya, masih masuk masa denda. Jadi ya memang harus secara rutin mengetahui keaktifan dari kepesertaan, termasuk anggota keluarganya dong ya. Lalu untuk swasta atau perusahaan, termasuk kami juga nih yang mendaftarkan pekerjanya, ya memang harus komitmen dong gitu ya, harus komitmen membayarkan yang sudah menjadi tanggungannya. Saya kira itu komitmen dan harus aktif untuk mengecek lah ya, mengecek kartunya aktif atau enggak. Jadi karena memang banyaknya segmen kepesertaan, tidak hanya dari pemberi kerja yang itu misalnya membayarkan dan si pekerja itu gitu ya dok, karena itu tadi yang sudah dokter bilang terkait peserta bukan penerima upah yang memang membayar sendiri. Kalau misalnya dia nggak cek, kadang lupa gitu ya, wah itu aktif atau enggak, udah bayar atau belum gitu ya. Nah sebetulnya gampang ya. Gampang banget. Selain kalau misalnya, aduh bingung gimana ini kalau pakai mobile JKN. Sekarang tuh kalau misalnya orang-orang kayaknya udah banyak kali ya, pakai anaknya cucunya pasti pakai tuh. Atau misalnya kayak kemudahan sekarang itu WhatsApp juga kan sekarang udah bisa ya, ada Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Mau cek tinggal input nik gitu ya, itu udah bisa masukkan ya, ada masukkan tanggal lahir, identitas yang diminta itu dari aplikasi WhatsApp, dari chat di WA Pandawa itu kita sudah bisa cek sebenarnya. Sebenarnya sudah dimudahkan gitu ya untuk mengecek. Masih ada gap ya sebetulnya informasi itu dengan ya masyarakat ya. Saya sebetulnya butuh tuh ngecek, cuman dia nggak tahu gimana caranya. Mungkin ya. Jadi kalau nggak salah program BPJS juga ada mitra BPJS ya yang di desa-desa ya, kalau tidak salah. Agen pesiar mungkin. Itu ya mungkin ya. Kalau sekarang memang lagi maraknya sih. Jadi kalau agen pesiar itu untuk mendaftarkan dari misalnya wilayah-wilayah disisir gitu ya. Mana saja nih wilayah yang masih banyak masyarakat belum terdaftar. Nah melalui itu juga sebenarnya bisa. Ya. Jadi kalau misalnya memang itu juga mendukung UHC juga ya, untuk perluasan kepesertaan, kemudian keaktifannya juga dari rutinnya membayar iuran. Karena untuk pembayaran iuran ini tentunya sudah mudah, tidak harus langsung misalnya ke bank atau ke Indomaret misalnya gitu. Kalau nggak bayar diingatin juga kan? Iya, biasanya kan suka ada dari kita tuh ada namanya telecollecting ya. Nah kalau gitu ada bagiannya gitu ya untuk mengingatkan peserta gitu kalau misalnya ada kelupaan membayar. Nah biasanya dari BPJS Kesehatan pun ada gitu, aktif untuk menginformasikan kepada peserta seperti itu. Nah, berarti kan kalau misalnya dari dokter misalnya ya selaku direktur yang gitu. lain BPJS hanya presiden. Presiden ngurus semua rakyat kan, BPJS ya 95%. Ya, beda tipis lah ya dok. Iya. Nah, tentunya saya kagum sekali nih ya atas dukungan dari dokter gitu ya terkait perwujudan transformasi mutu layanan, mendongkrak keaktifan juga gitu ya, misalnya dari instansi yang memang wajib untuk mendaftarkan pekerjanya gitu nih, kemudian juga mendukung agar Kabupaten Cianjur ini segera mendapatkan predikat UHC gitu ya. Semoga ya, mudah-mudahan. Iya, karena kan memang di 3 wilayah ini
Kabupaten Cianjur masih ada yang belum predikat LHC nih. Iya, semoga aja gitu. Bumi udah ya, kota Iya, kabupaten sudah iya, ya. mendapatkan predikat Nah, LHC. berikutnya insya Allah next. Insya Allah. Ya, Iya, tahun ini semoga. mudah-mudahan ya. Iya. Nah, itu adalah bincang-bincang kita terkait program JKN nih, tentunya dengan Dokter Irfan yang keren banget nih, coba banget ya. Masya Allah. Terima kasih banyak loh dok. Nah, terakhir nih, sebenarnya kan tadi sebenarnya udah di-spill ya kalau misalnya BPJS Kesehatan memang sedang ulang tahun. Iya, ulang tahun betul. Boleh nih dok disampaikan harapan gitu atau apa yang ingin disampaikan dokter untuk BPJS Kesehatan tentunya yang sedang berulang tahun tepatnya hari ini 15 Juli 2024 Iya. ke 56. Boleh dok? Oh, tadinya saya mau nyanyi. Boleh. Enggak. Boleh. Apa mau jamrut dong? Enggak, jamurut ya. Nah, saya udah nyatet juga nih ada Boleh. di hari ulang tahunnya ya. Pertama tentu selamat ulang tahun yang ke-56 bagi BPJS. Semoga dilancarkan ya dalam mengemban amanah yang mulia ini, menyehatkan atau memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat yang cita-citanya di masa Indonesia itu sehat, sejahtera, lalu apalagi produktif yang penting menjadi bagian penting untuk kemajuan masyarakat. Lalu juga semoga transformasinya bisa berjalan terus, berlanjut, semakin hebat, semakin nyata, memberikan manfaat. Dan sudah 1 dekade, tidak terasa ya JKN bersama BPJS dari awal ya, JKN bersama BPJS, dan saya kira akan terus langgeng seperti ini insya Allah. Jadi slogannya gini katanya, 1 dekade JKN, BPJS Kesehatan, kuat berkualitas untuk Indonesia semakin sehat. Tapi saya bikin pantun khusus. Wah, boleh. Ya, cakep ya. Siang hari nikmatnya minum es. Makan atau minum ya? Nah, bayar pakai uang diambil dari tas sendiri. Selamat ulang tahun BPJS. Semoga semakin berkualitas. Amin. Wah, terima kasih. Terima kasih. Pantunnya cakep banget, keren banget deh. Seperti Dokter Irfannya dong. Aduh, makasih banyak. Iya. Nah, saya juga nggak mau kalah nih sebenarnya. Oh gitu. Ada ya pantun ya. Tapi buat penutup aja lah ya dok. Ya, boleh, Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih gitu Sama-sama. ya atas kesediaan dan keluangan waktunya. Terima kasih hari sudah ini. berkunjung ke ini ruangan PKRS. Iya, saya juga takjub sekali dok ini. Keren Keren banget, ya? keren banget asli, keren banget ini. Saya juga jadi merasa ini ya dok, kayak saya bisa ibaratnya manggung di sini gitu Boleh, ya. boleh, tinggal ganti layar nanti. Iya kayak gitu. Nah begitulah bincang kali ini terkait program JKN khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur bersama Dokter Irfan dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Nah sebelum saya tutup nih, saya juga ada pantun. Pantun ya? Boleh bisa dibantu cakupnya ya dok. Iya, boleh. Berwisata jauh ke Kenya, Cakep. naik sampan sampai ke Melawi. Cakep. Sampai jumpa di episode menarik lainnya bersama kami podcast JKN SMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Dok.